Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan perusahaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan atas pernyataan Henny Kristianus yang lagi viral di media sosial bahwa tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membaca Alkitab. Karena itu ada baiknya kita mendengarkan cuplikan video Henny Kristianus berikut ini. Menurut saya gini, menjadikan orang Kristen rohani itu baik. Tapi menjadikan mereka agamawi seperti orang Farisi itu tidak baik. Anda tidak perlu tahu banyak, tapi Anda harus melakukan banyak. Lebih baik Anda tahu satu firman, tapi Anda hidup di sungguh-sungguh. Saya mengalami pembaharuan akal budi dan berubah sejak saya dengar orang ngajarin saya ini. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Siapa di sini yang habisin Alkitab 1 tahun ngikutin gereja? Angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan ada dusta di antara kita. Wah, jangan dipikir takut dibilang agamawi, enggak. Kalau Anda dimampukan Tuhan melakukannya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mampu baca Alkitab lebih dari 1 pasal 1 hari, jangan merasa rendah. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Katakan merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak tidak melakukan buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah-khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Anda disuruh baca. Lewat di luar kepala. Hafal 1 pun enggak, bener enggak? Kita baru saja menyaksikan cuplikan video Henny Kristianus. Di dalam cuplikan video tersebut ada 3 pernyataan yang dilontarkan oleh Henny Kristianus yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, ya, berdasarkan pengalamannya, Henny Kristianus merasa tertekan saat ketika di gereja diwajibkan membaca Alkitab tahunan. Mungkin yang menjadi salah satu program gereja di banyak gereja lokal saat ini, yaitu pembacaan Alkitab tahunan. Ya. Ia merasa mengalami pembaharuan akal budi ketika mengubah pola membaca Alkitab tahunan kepada membaca bagian-bagian tertentu dari Alkitab dan merenungkan bagian-bagian itu. Nah, yang kedua, menurut Henny Kristianus, lebih baik konsisten merenungkan firman, entah itu 1 atau beberapa ayat, beberapa bagian dari firman Tuhan, daripada berusaha membaca Alkitab sampai habis atau selesai. Karena menurutnya mengetahui banyak dari membaca Alkitab dapat menyebabkan seseorang itu menjadi agamawi. Ya, dia menyebutnya sebagai Farisi. Ya. Nah, yang ketiga, menurut Henny Kristianus, tidak ada firman Tuhan yang memerintahkan. Tidak ada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk membaca Alkitab. Tetapi kita diperintahkan untuk merenungkan, memperkatakan, dan memperlakukan atau melakukan firman Tuhan. Nah, berikut ini tanggapan saya atas ketiga pernyataan Henny Kristianus tersebut. Yang pertama, perhatikan pola yang dipakai oleh Henny Kristianus adalah memulai dari pengalaman. Dari pengalamannya bahwa ketika ia tertekan stres saat diwajibkan membaca Alkitab. Lalu ia mencari pembenaran dengan menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menguatkan pengalaman tersebut. Di sini Henny Kristianus telah menggantikan posisi Alkitab firman Tuhan dengan pengalamannya. Nah, perlu dipahami bahwa pengalaman bukan hanya menunjukkan kepada sejumlah peristiwa yang membentuk kehidupan seseorang, melainkan juga menunjuk kepada wawasan dunia yang dihasilkannya. Jadi berbagai pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seorang itu seringkali menentukan pandangan pribadinya tentang Allah
dan pengalaman religiusnya. Ya, dan ini seringkali menjadi satu kesatuan. Jadi pengalaman itu kemudian menyatu dengan hal-hal religius seperti yang dialami oleh Henry Christianus. Namun harus diingat bahwa meskipun manusia memiliki pengalaman yang sejati dengan Tuhan, tetapi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Pengalaman setiap orang berbeda-beda dan pengalaman itu bersifat subjektif. Karena itu, pengalaman bukanlah sumber utama yang harus dijadikan acuan, melainkan hanya sebagai sumber sekunder. Satu-satunya otoritas penentu kebenaran yang utama adalah Alkitab, bukan pengalaman. Tolok ukur yang menentukan benar atau salah bukanlah pengalaman, tetapi Alkitab itu sendiri. Jadi jika Henry Christianus mengalami stres tertekan ketika diwajibkan baca Alkitab, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur, karena ada ratusan ribuan bahkan jutaan orang yang membaca Alkitab tidak stres. Maka pengalamannya tidak bisa menjadi tolok ukur. Saudara bisa dengar ada kesaksian-kesaksian dari ratusan ribuan bahkan jutaan orang Kristen di seluruh dunia yang bersuka cita karena mereka dapat membaca Alkitab setiap hari. Jadi bukan malah sebaliknya, membaca Alkitab menyebabkan stres. Ada sesuatu yang salah. Mungkin itu dari pola belajar. Karena memang orang memiliki pola belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang bersifat praktis, ya, tetapi ada juga yang bersifat sistematis dan lebih teratur. Ya. Nah, karena itu pengalaman-pengalaman pribadi harus ditafsirkan berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Bukan sebaliknya. Alkitab ditafsirkan berdasarkan pengalaman. Klaim yang keluar dari pengalaman yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak. Inilah satu-satunya cara yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen benar-benar setia pada Alkitab itu sendiri sebagai otoritas tertinggi. Di sini Henry Christianus terkesan telah mengangkat pengalamannya pada tingkat melampaui Alkitab itu sendiri. Seakan-akan pengalaman yang dia alami itu, ya, itu yang harus dipedomani oleh orang lain, oleh jemaat. Padahal ingat, cara belajar dari setiap orang berbeda. Ada yang teratur sistematis, ada yang bersifat praktis. Tapi pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman belajar itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang bersifat general. Ya, yang kedua, ya, menurut Henry Christianus lebih baik konsisten merenungkan firman, entah itu satu atau beberapa bagian dari Alkitab, dari firman Tuhan, daripada berusaha membaca Alkitab sampai habis, sampai selesai. Karena menurutnya mengetahui banyak dari membaca Alkitab dapat menyebabkan seseorang menjadi agamawi dan menyamakannya dengan orang-orang Farisi. Tentu saja ini generalisasi yang tergesa-gesa. Ada banyak orang yang telah selesai membaca Alkitab, jemaat biasa tidak menjadikan mereka orang-orang Farisi, tapi semakin mereka mengerti firman Tuhan, semakin mereka merenungkan firman Tuhan dari hasil pembacaan mereka. Di sini Henry Christianus sedang membangun opini sekali lagi berdasarkan pengalaman di poin 1 di atas dan menggiring orang-orang kepada kesimpulan bahwa orang-orang yang merenungkan firman Tuhan lebih baik daripada orang-orang yang membaca Alkitab sampai selesai. Kemudian ia menambahkan bahwa orang-orang baca Alkitab sampai selesai atau tahu banyak tentang isi Alkitab akan menjadi agamawi. Tentu saja ini adalah generasi tergesa-gesa. Karena faktanya ada ribuan bahkan jutaan orang yang membaca Alkitab secara teratur dan sampai selesai mendapatkan sukacita dan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh memisahkan antara membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab. Ini yang perlu dipahami oleh Henry Christianus. Mengapa? Karena membaca adalah dasar untuk mempelajari sesuatu. Kita tidak akan pernah dapat merenungkan firman dan memperkatakan firman tanpa membaca Alkitab. Lagi pula menurut Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang membacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sedekat. Jadi baik membaca, baik mendengar, ya, dan yang melakukan itu semua dikatakan berbahagia. Jadi jangan berusaha untuk memisahkan antara membaca Alkitab dengan merenungkan Alkitab. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang dapat dipisahkan. Jadi merupakan hal yang mustahil ada orang yang bisa merenungkan firman Tuhan, bisa melakukan firman Tuhan tetapi tidak suka membaca Alkitab. Itu adalah hal yang mustahil. Justru membaca Alkitab adalah langkah pertama untuk selanjutnya merenungkan
memperkatakan dan melakukan firman. Tanpa membaca Alkitab sebagai langkah awal, kita tidak bisa merenungkan, tidak bisa melakukan, tidak bisa memperkatakan firman Tuhan. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau direnungkan, kalau kita tidak membaca Alkitab? Itu logikanya begitu. Ya. Jadi kita diperintahkan merenungkan dan melakukan firman, mengindikasikan bahwa kita sudah membacanya, dan atau mendengarkan orang lain yang membacakannya. Jadi pada umumnya membaca Alkitab secara teratur justru akan menginspirasi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Saya melihat bahwa sekali lagi cara belajar Henry Kristianus lebih bersifat praktis ketimbang akademis. Itu sesuai dengan pernyataannya sendiri bahwa ia tidak suka dan tidak sanggup mendengar khotbah-khotbah yang dia sebut sebagai agamawi. Sebenarnya khotbah-khotbah agamawi yang ia maksudkan kemungkinan besar adalah khotbah-khotbah doktrinal. Namun, ya, jika kita melihat pola Yesus maupun para rasul dan Rasul Paulus, mereka selalu memulai dari ajaran atau doktrin baru kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang praktis. Kita tidak boleh membalik urutan ini. Kita harus diajar dulu, baru bisa melakukan. Bukan melakukan tanpa diajar. Dia akan melakukan apa kalau tidak diajar? Ya. Yang diajarkan itu harus doktrin. Ya. Karena kalau melakukan hal yang praktis tanpa memiliki pemahaman doktrin akan tersesat. Ya, karena cara belajar setiap orang berbeda-beda, maka harusnya Henry Kristianus tidak boleh menyimpulkan bahwa membaca Alkitab teratur itu membosankan. Seakan-akan membosankan, sehingga tidak perlu membaca Alkitab sampai selesai. Saya mengingatkan, seorang pengajar pengkhotbah seharusnya tidak boleh naik mimbar jika belum membaca Alkitab sampai selesai dan belum memahami doktrin-doktrin Kristen dengan baik. Nanti apa yang diajarkannya? Ya, adalah hal-hal yang menyesatkan, bahkan bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Nanti, saudara lihat di poin yang ketiga, contohnya. Ya. Jadi, seorang pengkhotbah seharusnya telah membaca Alkitab sampai selesai dan memahami doktrin-doktrin Kristen dengan baik. Jika tidak, maka ia tidak dapat menjadi teladan dalam mencintai Alkitab dan mengajarkan ajaran-ajaran sehat dari doktrin kekristenan. Yang ketiga, menurut Henry Kristianus, tidak ada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk membaca Alkitab. Tetapi kita diperintahkan untuk merenungkan atau memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini adalah pernyataan yang paling parah dari seorang pengkhotbah atau pengajar Kristen. Kenapa? Ini benar-benar pernyataan yang parah. Ini benar pernyataan yang kacau ya, dari seorang pengkhotbah atau pengajar Kristen. Pernyataan Kristianus yang menyatakan bahwa Alkitab tidak ada memerintahkan kita untuk membaca Alkitab adalah hal yang kontras dengan pernyataan Alkitab itu sendiri. Jelas pernyataan itu mengindikasikan dua hal. Satu, Henry Kristianus tidak suka membaca Alkitab seperti yang dia nyatakan tadi. Tidak suka membaca Alkitab secara teratur, tapi asal comot bagian-bagian Alkitab tertentu yang dia suka tentunya. Kalau membaca teratur dia tidak suka. Yang kedua, Henry Kristianus tidak pernah selesai membaca Alkitab. Tidak pernah selesai membaca Alkitab. Sehingga ada bagian-bagian yang menjelaskan bahwa orang Kristen harus membaca Alkitab itu, dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak akan mengajarkan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk membaca Alkitab. Itu ajaran yang salah, karena tidak membaca Alkitab. Menurut pengakuannya, ia stres tertekan ketika diwajibkan membaca Alkitab sampai selesai. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena belum selesai membaca Alkitab dia. Dia hanya menyukai bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab dan tidak mau membaca bagian-bagian lainnya. Termasuk perintah untuk membaca Alkitab secara teratur. Yuk. Ada puluhan bagian di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang memerintahkan kita untuk membaca Alkitab. Di sini saya hanya menunjukkan satu ayat saja. Kalau satu ayat itu Anda menunjukkan, maka tumbang sudah pendapat Henry Kristianus yang mengatakan bahwa tidak ada di dalam Alkitab memerintahkan kita untuk membaca Alkitab. Hanya satu saja dulu dari puluhan ayat di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi di sini saya hanya menunjukkan satu ayat saja dari banyak bagian Alkitab. Kenapa hanya satu saja? Karena saya ingin Henry Kristianus merenungkan satu ayat ini dan mulai melakukannya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Pada saat itu Timotius adalah seorang gembala sidang muda yang mengembalakan jemaat di Efesus. Agar dikatakan begini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jadi Rasul Paulus
memerintahkan Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi ada perintah untuk seorang gembala sidang, pengkhotbah, pengajar untuk bertekun membaca Alkitab. Bertekun membaca Alkitab, kitab-kitab suci. Nah, satu ayat ini saja, kalau Henry Kristianus renungkan dan lakukan, cukup untuk menghancurkan kemalasan Henry Kristianus membaca Alkitab. Apalagi dia sebagai pengajar dan sebagai pengkhotbah. Dan harusnya berhenti dia mengajarkan jemaat agar tidak membaca Alkitab secara teratur. Nah, terkait dengan hal itu saya akan memberikan kepada kita beberapa manfaat dari membaca Alkitab. Yang pertama, mengapa kita harus membaca Alkitab? Satu, menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Kita tidak hanya perlu kuat secara fisik, tetapi juga secara rohani. Satu-satunya cara agar fisik kita tetap kuat adalah makan yang cukup setiap hari bagi energi tubuh kita. Demikian juga manusia rohani, kita perlu makan setiap hari agar tetap kuat. Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Bandingkan juga Yohanes 2 ayat 14. Jadi membaca Alkitab penting bagi kehidupan rohani, sama seperti halnya kita makan setiap hari bagi kebutuhan jasmani kita. Kita semua mengetahui pentingnya waktu makan yang teratur, pagi, siang, atau malam. Karena jika kita tidak teratur makan, maka kesehatan kita akan terganggu. Sama seperti tubuh jasmani kita memerlukan waktu makan yang teratur untuk pertumbuhan, energi, dan kesehatan kita. Demikian juga manusia rohani kita perlu diisi dengan firman Tuhan secara teratur. Entah 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, atau bagian tertentu dari firman Tuhan. Tapi baca itu secara teratur, sama seperti teraturnya kita makan setiap hari. Yang kedua, mengapa penting baca Alkitab? Ini akan meyakinkan kita akan keselamatan kita dalam Kristus. Hal yang pertama dan utama bagi kita perlu sebagai seorang Kristen adalah keyakinan akan keselamatan kita. Nah, kalau kita sebagai seorang Kristen tidak yakin akan keselamatan kita, kita adalah orang Kristen yang paling malang. Satu-satunya sumber informasi bagi keyakinan atas keselamatan kita adalah Alkitab. Jika kita tidak membaca Alkitab, kita akan dengan mudahnya menjadi ragu-ragu akan jaminan keselamatan kita dalam Kristus. Itu sebabnya Alkitab ditulis dan sampai kepada kita agar kita membaca dan menemukan janji-janji bagi keselamatan dan kehidupan kita. Rasul Yohanes mengingatkan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup kekal itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki jaminan keselamatan kita dan hidup yang kekal dalam Yesus? Dari membaca Alkitab. Ya, dari membaca Alkitab lah. Lalu kemudian kita membaca, kita kemudian merenungkan, lalu kita kemudian memperkatakan itu. Jadi kita tidak bisa merenungkan, tidak bisa memperkatakan kalau kita sekali lagi tidak membaca. Harus membaca Alkitab. Ya. Yang ketiga, kita perlu baca Alkitab. Alkitab akan membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Setiap hari kita membuat keputusan-keputusan dan berbagai pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Entah itu keputusan penting ataupun kurang penting. Dengan membaca Alkitab kita belajar mengenali berbagai prinsip, etika yang penting bagi kehidupan kita, yang sangat membantu kita, sehingga kita akhirnya memiliki pengertian dan kebijaksanaan dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tepat bagi kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-100. Ini Mazmur 119 ini, itu adalah Mazmur atau bagian Alkitab terpanjang yang menganjurkan kita untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan memperkatakan firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Dan lagi Mazmur 119 ayat
105 mengatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi prinsip-prinsip Alkitab tersebut kita pakai sebagai petunjuk dalam membuat keputusan-keputusan. Dari mana? Dari membaca Alkitab. Kalau kita tidak membaca, kita tidak bisa merenung, tidak bisa melakukan. Kita tidak bisa lebih bijaksana, tidak bisa lebih berakal budi, tidak bisa mengerti. Dimulai selalu dari membaca. Dan yang terakhir saya ingin bagikan ialah bahwa penting membaca Alkitab bagi kita lah supaya kita dimampukan untuk menyaksikan iman kita. Kebanyakan orang yang kita temui dalam hidup kita tidak mengetahui ajaran Alkitab. Karena itu banyak pertanyaan atau keraguan dalam pikiran mereka yang memerlukan jawaban dari orang yang benar-benar mengetahui Alkitab untuk membimbing kita. Jadi adalah salah kalau kita tidak diwajibkan untuk mengetahui lebih banyak dalam Alkitab. Jadi saya ingatkan kepada Henry Kirsianus, jangan mengajarkan jemaat untuk tidak mengetahui lebih banyak Alkitab. Bagaimana mereka melakukan lebih banyak kalau tidak mengetahui lebih banyak? Bagaimana mereka merenungkan dan memperkatakan lebih banyak kalau mereka tidak tahu lebih banyak? Sedikit tahu dan melakukan banyak, itu pernyataan macam apa itu? Katanya sedikit tahu yang penting melakukan banyak. Bagaimana bisa? Orang sedikit tahu tidak dapat melakukan banyak. Banyak tahu harusnya melakukan banyak. Pernyataan sedikit tahu melakukan banyak, itu pernyataan macam apa? Karena tidak ada orang yang sedikit tahu lalu melakukan banyak hal, tidak bisa. Kalaupun dia melakukan banyak hal, akan melakukan banyak hal salah karena dia tidak tahu. Maka itu ada yang salah dalam kalimat itu. Jadi bukan kalimat yang dipoles semikian rupa, seakan-akan itu kalimat Alkitabiah dan baik. Karena tidak mungkin kita menjawab apa yang tidak kita baca dan kita ketahui. Dan kita tidak mungkin melakukan apa yang tidak kita baca dan tidak kita ketahui. Dan kalau kita melakukan, kita akan melakukan hal yang keliru, yang salah. Karena kita tidak tahu. Ya. Jadi berhenti mengajarkan jemaat, ya, mengajar orang-orang untuk tidak mengetahui lebih banyak tentang Alkitab. Dan melarang orang untuk membaca Alkitab. Atau menganjurkan orang untuk tidak membaca Alkitab secara teratur. Rasul Petrus mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Saya berharap melalui tanggapan saya ini, Henry Kirsianus mendengarkan ini, ya, dan kalau Henry Kirsianus adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati, ya, segera memperbaiki diri, memperbaiki ajaran, ya, menarik kembali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk membaca Alkitab, itulah kontras sama sekali dengan pernyataan Alkitab itu sendiri yang memerintahkan kita, khususnya para pendeta, para pengkhotbah, untuk membaca kitab-kitab suci. Karena dengan membacalah mereka bisa membangun dan bisa mengajar. Itu demikian yang bisa saya bagikan sebagai respon saya